Iya, oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat jumpa kembali dengan Andra Motovlog ya. Dan kali ini kita lagi berada di sini kawan-kawan, di kawasan Cangkringan ya. Tepatnya di ini ya, Puskesmas Nganjuk, Puskesmas Pembantu Boko ya. Boko ya. Nah, itu tempatnya. Kenapa kita di sini? Ya, kita ngiyup kawan-kawan. Ini kehujanan lagi kita ya. Kita kehujanan ya, terpaksa kita cari iyup-iyupan di Puskesmas Boko ini ya. Oke, dan untuk hujan dari tadi ya, dari pagi sudah hujan kawan-kawan. Hujan gerimis rintik-rintik ya, terang, kadang hujan, kadang terang lagi, terus hujan lagi. Nah, jam berapa ya, habis Jumatan tadi ya, habis Jumatan jam 1 sudah mulai hujannya begini kalau ya nggak terus, cuma ya ngerecek ya, hujannya ngerecek ya, nggak terus langsung habis gitu ya, enggak, ini ngerecek terus. Jadi dari sore dari tadi jam 1 siang ya, 1 siang sudah mulai ngerecek. Nah, akhirnya kita kesini kawan-kawan, ke Puskesmas Boko ini ya, untuk ngiyup ya kawan-kawan ya. Nah, beginilah suasananya kawan-kawan. Di sini kita tidak bisa berbuat apa-apa kawan-kawan. Kalau hujan begini kayaknya segala gerak langkah tidak bisa kawan-kawan ya. Tidak bisa berjalan kawan-kawan. Gimana mau berjalan, nanti basah semua ya. Yang jelas basah semua, terus badan masuk angin tentunya ya, sakit nanti ya. Daripada sakit ya, tadi sudah kehujanan, sebenarnya sudah hujan panjang tadi ya. Cuma kita nekat aja, nekatnya mencari tempat iyup-iyupan ya. Nah, ketemunya di sini kawan-kawan. Sebenarnya tadi di selatannya itu, selatannya ini ada Bang Ijo Cangkringan ya. Nah, di situ bisa ada juga iyup-iyupan, cuma kalau kita bikin konten di sana kayaknya nanti kayak ya, kalah sama suaranya motor, mobil-mobil yang lewat itu ya. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya kita di sini aja ya. Kayaknya di Puskesmas ini lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Tapi kalau deres ya tetap masuk di sini, soalnya ini atapnya cuma segitu aja ya. Kalau anginnya dari selatan ya tentunya sampai sini juga basah semuanya ya kawan-kawan ya. Kita masih ditemani oleh sepeda ontel kita yang setia kawan-kawan ya. Itu sepeda itu sudah kayaknya sambatnya nggak karu-karuan itu. Kalau di pedal itu ngek gitu kan, bunyi ngek. Kalau di tempat geronjalan tuh geronjal gitu ya. Jadi nggak enak gitu ya, kurang nyaman gitu maksudnya ya. Kurang enak gitu dinaiki ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Jangan sampai gembos, jangan sampai bocor di tengah jalan, nanti bingung saya, atau tengah malam pas waktu malam itu bocor, terus gimana kita mau jalan ya, gimana kita mencari tempat tempel ban ya kalau bocor gitu ya. Iya, terima kasih ya untuk teman-teman YouTuber dan juga para pemirsa semuanya ya, yang masih setia menemani Andra di sini tentunya ya, di setiap konten-kontennya, apapun kontennya ya. Sudah meluangkan waktunya untuk sejenak menonton ya, walaupun kontennya masih apa adanya, hanya sebatas ngiyup-ngiyup aja ya. Karena kita memang belum bisa kemana-mana kawan-kawan ya. Kita hanya bisa membuat konten ya seperti ini ya, apa adanya. Ini seperti kegiatan kita sehari-hari ya, rutinitas sehari-hari seperti itu ya. Ya belum bisa bergerak kemana-mana kawan-kawan ya, mohon bersabar saja ya.
diterima apa adanya ya kawan-kawan ya, kontennya Andra ini ya. Andra memang belum bisa menyajikan sebuah tontonan yang menarik, yang bagus ya, seperti teman-teman yang lain ya, yang sudah eksis di dunia YouTube ini ya. Dan tentunya juga tak lupa saya ucapkan buat para teman-teman semuanya ya, mohon bersabar ya, mohon bersabar dan ya tetap bersemangat ya, jangan menyerah ya, apapun yang terjadi, walaupun ya keadaan hujan seperti ini ya, kita tidak bisa bikin konten ya. Saya lihat teman-teman yang bikin konten motovlog ya, selalu kehujanan ya, banyak yang kehujanan, kasihan ya, tapi tetap semangat, mereka tetap berjalan ya, untuk membuat video ya. Jangan sampai kita ini telat ya membuat video atau membuat konten ya. Ya apapun saja kawan-kawan, yang penting kita tiap hari bikin konten ya, seperti di televisi itu kawan-kawan ya. Di televisi itu selalu ada tayangan kawan-kawan ya, tiap hari ya, tidak pernah absen ya. Tiap hari selalu ada acara ya, namanya kejar jam tayang, seperti sinetron kawan ya, sinetron atau ya istilahnya ya, iya bener sinetron. Sinetron itu kan tiap hari ya kawan-kawan ya, tiap hari, tidak pernah libur ya, selalu ada episode 1, 2, 3 dan sampai seterusnya ya. Wah ini hujannya makin deras kawan-kawan, lihatlah hujannya makin deras sekali. Apakah kita bisa pulang kawan-kawan? Sementara ini sudah hampir buka ya, kita nanti buka di sini aja kawan-kawan ya, buka puasa di sini kawan-kawan, di Puskesmas Bogo ini ya. Ini Bogo apa Cangkringan sih, saya bingung, tidak bisa membedakan ya antara Bogo dan Cangkringan saya kawan-kawan, saya bisa membedakan. Ini hujannya sangat deras sekali, ini sudah mulai deras ya kan. Dan ini sepeda kita tentunya biarlah mandi ya. Karena banyak bledo-bledo itu. Nanti di rumah saya lapi ya, nanti di rumah dilap-lapi biar kering ya, biar nggak neyeng itu ya. Itu sudah beberapa hari, beberapa minggu nggak pernah saya lapi kawan-kawan. Jadi banyak yang tayang-tayang ya. Ya nggak apa-apa lah, itu adalah teman setia ya, teman perjuangan kita kawan-kawan, kemana-mana selalu menemani kita ya, hingga sampai saat ini ya kawan-kawan ya. Dan sampai kapan kita akan mengalami hal seperti ini kawan-kawan? Kita akan melakukan seperti ini, acara seperti ini. Ya tentunya sampai problematika permasalahan Andra ini selesai kawan-kawan ya. Ini Andra memang lagi punya problem. Lagi punya problem kawan-kawan, jadi ya kita harus menyelesaikan dulu masalah ini ya, tidak lama kawan-kawan, insya Allah ya, mungkin hanya 1 tahun lah. 1 tahun lama ya. 1 tahun nyontel terus Andra. Yang penting jangan dipikirkan, walaupun 1 tahun atau 2 tahun, tapi kalau kita nikmati saja, kita jalani saja, kita nanti akan bisa melupakan waktu yang panjang itu kawan-kawan ya. Kita akan merasa istilahnya tenang ya, merasa tidak terbebani itu kawan-kawan ya. Walaupun berat, yang kita lakukan ini adalah berat, sangat berat sekali kawan-kawan, sangat berat, sangat sakit, sangat menderita, dan tiap hari mengalirkan air mata. Saya tiap hari menangis ya kawan-kawan. Walaupun saya menangis tapi tidak saya perlihatkan kepada orang lain. Kalau saya bertemu orang lain itu saya berusaha ceria, tegar. Jadi mereka tidak tahu kalau sebenarnya hati saya, jiwa saya itu menangis ya kawan-kawan. Kalau pas waktu saya jalan di jalanan seperti ini, saya nangis, kadang belinang air mata kawan-kawan. Namun ketika saya di rumah atau bertemu dengan orang lain atau teman-teman yang lain, saya ceria kawan-kawan. Saya tidak tampakkan kesusahan saya, kesedihan saya ya. Seperti itu ya. Biarlah mereka menduga-duga saya ini orang kuat, nggak apa-apa. Biarkan mereka menduga-duga saya ini orangnya ya
orang yang tidak tahu diri. Gak apa-apa, gak masalah kalian, biarlah. Yang lebih baik itu dipandang jelek orang lain kalian, nggak masalah. Saya kalau dipandang jelek manusia itu, wah, alhamdulillah, saya malah seneng ya kawan. Asalkan saya tidak dipandang jelek oleh Tuhan Yang Maha Esa kawan ya. Yang penting hubungan saya dengan Allah baik ya. Yang jelas saya ingin tetap bersama Tuhan ya kawan, ingin tetap bersama Yang Maha Kuasa ya. Di hati saya ini selalu ada Dia ya. Dan ya walaupun saat ini kita masih ya seperti ini ya kawan ya, seperti ini kelakuan kita. Tapi hati kita ingin ke sana kawan, hati kita kangen, rindu kepadanya, rindu kepada Yang Maha Kuasa kawan. Gitu aja ya. Tiap hari kita selalu menyebut namanya kawan, di setiap perjalanan kita selalu menyebut namanya, selalu ya bersyukur kepadanya apapun yang terjadi kawan ya. Di jalanan itu banyak contoh kawan, di jalanan itu banyak tulodo, banyak yang bisa kita petik kawan. Mulai dari gelandangan, kita bisa gelandangan, yes pokoknya mereka-mereka yang di bawah kita, berada di bawah kita kawan. Itu dapat membuat kita sadar ya, walaupun kita ini menderita atau susah, namun di bawah kita masih banyak yang lebih menderita kawan, lebih banyak yang susah kawan ya. Ya, yang jelas kita harus banyak bersyukur kawan, apapun yang terjadi. Ini adalah sudah garis nasib dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya saya masih, ya mungkin saya masih dihukum kawan-kawan. Saya masih dihukum dan juga masih dalam menjalani ujian kawan-kawan, tidak apa-apa ya. Saya ini orangnya tidak bisa apa ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa berdebat. Kalau saya engkel-engkelan dengan orang itu kok nggak bisa ya. Lebih baik saya diam aja, biarkan saya yang disalahkan gitu aja ya. Nggak apa-apa, nggak masalah kawan-kawan. Hanya Allah aja yang tahu ya. Saya lemah kawan-kawan orangnya, kalau debat-debat itu sama siapapun tuh nggak bisa kawan-kawan. Lebih baik saya mengalah. Dan biasanya orang yang mengalah diam itu biasanya dituding salah. Dituding salah karena tidak bisa ngomong nih, tidak bisa membela diri, salahnya nggak bisa menjawab. Ya nggak apa-apa ya. Saya malah seneng kawan-kawan kalau dijelek-jelekan orang lain itu malah seneng. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya dijelek-jelekan orang lain, diinjak-injak orang lain, alhamdulillah dosa saya berkurang kawan. Mengurangi dosa saya ya. Terima kasih, biarkan nanti Allah yang membalasnya ya. Karena roda ini terus berputar kawan-kawan. Kita tidak akan berada di bawah terus ya, tidak akan seperti ini terus. Suatu hari nanti permasalahan pasti akan selesai, suatu hari nanti pasti akan berakhir ya. Setiap problematika kita kawan-kawan, dan setiap orang itu punya masalah sendiri-sendiri, punya cobaan sendiri-sendiri ya. Dan jangan merasa apa istilahnya aman kawan-kawan, jangan merasa aman kalaupun kita saat ini tidak mendapatkan ujian, kita diberikan kelancaran, namun jangan merasa aman karena ujian di belakang itu sangatlah banyak, dan ujian itu berbeda-beda tanpa kita sadari kan kawan, tanpa kita duga-duga. Beda-beda ya ujian-ujian itu ya. Kadang habis kita mengalami ini ya, bisa mengalami yang lain, dan yang lain ya. Dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya ya kawan-kawan ya, bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah ya. Ya intinya jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan kekerasan ya. Bahaya kalau kekerasan itu. Kekerasan itu ada hukumnya kan ya kan. Bahaya nanti ya. Kalau kita mendapatkan kekerasan dari orang lain dan kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentu akan malah panjang kan urusannya. Ya, yang jelas ya urusan dengan pihak yang berwajib ya. Makanya setiap masalah itu harus diselesaikan dengan baik-baik, kepala dingin dan musyawarah ya.
Jangan pakai kekerasan dan jangan pakai otot, nanti akan menyusahkan diri sendiri kawan-kawan ya. Kalau pakai otot itu bahaya itu kawan-kawan. Ya bener ya, pakai otot bisa ya, bisa menang, bisa kuat ya menghajar orang bisa ya. Tapi di belakangnya nanti kalau dia masuk penjara gimana keluarganya, nasibnya ya. Ya kalau penjaranya 1 bulan 2 bulan lah, kalau 1 tahun 2 tahun sampai 5 tahun 10 tahun ya. Kalau yang dihajar itu sakit parah ya, atau sampai meninggal, mah bisa seumur hidup nanti hukumannya. Terus gimana? Hanya masalah satu saja, efeknya berkepanjangan ya, jadi seumur hidup hukumannya. Nah, jadi untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap problematika itu harus dipikirkan yang matang-matang ya. Jangan dikit-dikit kekerasan, dikit-dikit hantam, dikit-dikit pukul, dikit-dikit itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah panjang dan akan mengakibatkan kerugian pada diri sendiri kawan-kawan ya. Boleh dia menang, boleh dia menghajar orang menang ya, kuat dia menang, tapi ya itu dia masuk penjara. Kasihan dirinya sendiri ya. Bayangkan, negara ini adalah negara hukum kawan-kawan. Kita tidak bisa menghakimi orang dengan semena-mena kawan-kawan ya. Itulah ya, makanya kita harus tetap berkepala dingin kawan-kawan. Selesaikan masalah itu dengan kepala dingin, dengan sabar, dengan tenang ya. Dan jangan pakai otot ya. Pakai otot itu berbahaya kawan-kawan ya. Zaman sekarang itu kalau pakai otot itu kayaknya bukan solusi kawan-kawan. Kalau pakai otot itu bukan solusi, itu malah masuk polisi. Dan solusi itu masuk bui nanti ya. Negara kita adalah negara hukum, negara yang sangat adil ya, negara yang sangat menghormati kebenaran kawan-kawan ya. Dan saat ini kita masih berada di Puskesmas Bogor kawan-kawan. Puskesmas Membantu, Puskesmas Nganjuk Bogor ya. Dan kita masih kehujanan di sini. Iya, mendung tebal kawan-kawan di atas sana. Dan terdengar geluduk dari tadi. Sangat mengerikan sekali. Tapi kita nanti buka di sini kawan-kawan. Saya sudah punya kresek ini. Saya tadi sudah dapat kresek kawan-kawan, dapat makanan. Nanti kita makan di sini aja ya, buka puasa di sini aman nanti ya. Apa-apa, kita telaten, sabar, telaten, dan tetap berusaha tabah kawan-kawan. Ini adalah bukan keinginan kita, ini adalah ya memang garis nasib yang harus kita selesaikan ya. Ya seperti itu ya, skenarionya Gusti Allah ya. Kita harus mengikuti skenario nya Tuhan seperti ini ya. Kita ini adalah pemain ya, pemain kehidupannya. Dan sutradaranya adalah Gusti Allah tentunya ya, yang mengatur skenario ini ya. Dan kita harus mengikuti arahan dari sutradara ya. Kita harus menjalani ini, dan nanti kita akan menemukan titik akhirnya kawan-kawan. Ada traktor, semuanya sesuai dengan kapasitas tugasnya masing-masing atau perannya masing-masing dalam kehidupan ini kawan-kawan ya. Terima kasih kawan-kawan, sahabatku semuanya yang masih setia bersama Andra di sini ya. Ya tetap bersabar ya kawan-kawan.
bersabar menemani Andra di sini. Ya, apapun keadaannya Andra saat ini, memang posisi Andra saat ini lagi di bawah kan kawan, lagi di bawah standar kan kawan. Ini kan ada standar, di bawah standar itu kan ada di bawah, saya di bawahnya standar kan kawan, jadi min. Istilahnya kita ini masih min ya kan, masih min, belum nol ya istilahnya, masih min ya. Kalau nol itu kan sudah nol, standar nol. Kita di bawah nol, yang di bawah nol ini posisi kita saat ini ya. Dan kita akan menjalani kehidupan ini kawan-kawan ya, menjalani garis nasib skenario Allah ini ya. Entah nanti kita akan jadi apa di belakang nanti setelah ini, apakah berubah skenarionya Gusti Allah ya. Dan teman-teman adalah saksinya ya, teman-teman adalah saksinya ketika saya ngontel seperti ini. Nah, mungkin suatu hari nanti, entah besok, entah bulan depan atau tahun depan, Andra tentu akan berubah ya. Berubahnya jadi apa? Apakah tetap seperti ini ya, atau akan meningkat taraf hidupnya ya. Dan tentunya saya akan membuat konten terus ya, disesuaikan dengan apa yang saya alami ya. Kalaupun saya berubah ya, tentu akan ada postingan ya, berubahnya seperti apa ya. Kalau saya seperti ini ya masih seperti ini ya, tetap seperti ini yang saya syuting ya. Nggak mungkin saya kalau berubah saya tetap seperti ini, nggak mungkin ya. Ya berubah ya. Kenapa kita kalau sudah berubah, sudah enak, kok masih melakukan sesuatu yang sangat susah ya? Nggak bisa, kita harus berubah ya berubah. Dan berubahnya kapan itu hanya Allah yang tahu ya. Ya kita tunggu saja jalan cerita kehidupan ini ya. Jalan cerita kehidupan ini sampai di mana nanti Allah membuat cerita ya. Sampai episode berapa nanti Andra akan berubah, akan diangkat derajatnya ya. Yang penting kita tetap rindu kan, tetap rindu kangen sama Gusti Allah kan kawan. Dalam hati kita, dalam kita tetap ada rasa rindu, ada rasa kangen, ingin lebih dekat seperti itu kan ya. Ya walaupun ibadah kita ya masih kurang kan misalnya seperti itu ya, tapi hati kita ingin dekat kan kawan ya, ingin mendekat kepadanya kawan. Sangat rindu, sangat kangen kali ya, ingin duduk menyepi di suasana malam yang hening ya, berzikir kepada Allah ya, hanya antara kita dan Allah saja ya yang tahu. Namun untuk saat ini memang kita tidak melakukan seperti itu kan ya, berdiam diri di masjid berzikir sampai tengah malam, enggak. Kita berzikirnya di jalan ya, kita sambil berjalan ya. Kita masih kotor kawan-kawan, badan kita masih kotor, badan kita masih ya tidak karu-karuan kawan-kawan. Kita sadari badan kita ini tidak bagus ya kawan-kawan, dan kita harus membersihkannya kawan-kawan ya, pelan-pelan kita harus membersihkannya kawan-kawan. Mudah-mudahan ada jalan dari Maha Kuasa untuk segera menyelesaikan masalah-masalah kita ya kawan-kawan ya. Kita tidak berdiam diri sebenarnya kawan-kawan, tidak berdiam diri seperti ini. Kita tetap berusaha mencari jalan keluar. Gimana caranya supaya kita bisa kembali lagi normal seperti dulu ya, hidup normal seperti dulu ya. Ya kalau dulu seperti biasa kawan-kawan, saya kalau malam ya karaoke, nyanyi live itu ya, live nyanyi itu ya. Memang saya sangat hobi sekali dengan nyanyi karaoke gitu ya, hobi banget. Tapi gimana ya, saat ini nggak bisa kawan-kawan. Kebiasaan itu seperti kayak dibatasi, bukan dibatasi, sudah tidak ada, sudah dihilangkan gitu lah, seperti itu kawan. Makanya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki ya Allah, mudah-mudahan membukakan pintu rezeki
Kita berusaha ya kawan, berusaha ini dengan sekuat tenaga. Bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki dari Allah ya. Kita tetap berusaha berjuang di jalan dengan kawan. Kita tetap mencari nafkah, mencari penghidupan di jalan agar kita bisa berubah kawan-kawan ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga, tidak disangka-sangka, sehingga kita bisa mempunyai tempat yang layak kawan-kawan. Saya ingin mempunyai tempat tinggal yang layak kawan-kawan di tempat lain. Saya ingin ya mulai dari nol kembali. Saya ingin membuat konten, ingin ya membuat sesuatu, membuat konten terus istilahnya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil di tempat yang tenang itu kawan-kawan. Tempat yang tenang, yang nyaman, yang damai ya, tanpa ada suara-suara yang menyakitkan telinga kawan-kawan ya. Di suasana orang-orang yang mendukung kita ya, di suasana orang-orang yang menyatu dengan hati kita, menyatu dengan hobi kita, menyatu dengan istilahnya jalan pikiran kita kawan-kawan ya. Kalau saat ini memang kita berada di tempat yang salah kawan-kawan, tidak ada yang mendukung kita. Tidak ada yang mendukung kita kawan-kawan, semuanya ingin menjatuhkan ya, menjatuhkan kita kawan-kawan. Tidak ada inisiatif untuk membantu kita, semuanya saling menjatuhkan kawan. Tidak saling ya, saya yang dijatuhkan, tapi saya tidak berusaha menjatuhkan mereka, tapi mereka yang ingin menjatuhkan kita kawan-kawan ya, dengan apa istilahnya, dengan ya tujuan hidup mereka. Ya tidak apa-apa kan kawan, kita disakiti orang lain, dihina orang lain, direndahkan orang lain, itu tidak masalah. Dianggap buruk oleh orang lain itu tidak apa-apa kawan-kawan. Lebih baik kita dianggap buruk oleh orang lain daripada kita dianggap buruk oleh Tuhan Yang Maha Esa kawan-kawan ya. Biarlah manusia memandang hina kita, biarlah manusia memandang rendah kita, biarkan manusia itu menganggap kita ini bukan siapa-siapa, tidak penting itulah, tidak apa-apa kawan, nggak masalah. Yang penting hubungan saya dengan Gusti Allah baik, yang penting saya tetap rindu, tetap kangen, tetap sayang kepada Allah kawan-kawan. Masalah manusia yang tidak suka kepada kita, tidak apa-apa kawan-kawan. Kita punya jalan cerita sendiri-sendiri, kita punya garis nasib sendiri-sendiri kawan-kawan, dan kita punya ujian sendiri-sendiri. Setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing kawan-kawan. Setiap orang pasti diuji dengan penyakit, diuji dengan sakit ya, sakitnya beda-beda, diuji dengan ekonomi, diuji dengan ya apapun kawan-kawan. Banyak sekali ujian-ujian di dunia ini kawan-kawan. Diuji dengan kecelakaan, diuji dengan ya banyak sekali masalah-masalah kehidupan ini kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah diujikan kepada kita ya. Dan tentunya kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah kawan-kawan. Jangan berburuk sangka kepada Tuhan. Kalau kita dibuat hidup seperti ini kawan-kawan, seperti Andra ini, seperti kita ini yang ngontel di jalanan ini, dan tentunya kehujanan tiap hari. Nah, kita nggak usah memandang buruk kepada dia kawan-kawan ya. Kita ambil hikmahnya saja. Ini adalah pelajaran, ini adalah skenario yang harus, skenario cerita kehidupan yang harus kita lewati kawan-kawan ya. Ini adalah bagian dari skenario Tuhan kawan-kawan. Tidak masalah ya. Nanti kita adalah pemain ya, nanti kita akan mendapatkan balasan yang baik kawan-kawan ya, karena kita menjalani kehidupan ini dengan baik, tidak protes ya. Ya kalau pemain sinetron itu kalau disuruh sutradaranya gini nggak mau protes
dipecat nanti kawan-kawan. Dipecat nanti dia nggak jadi pemain lagi ya. Gitu ya, makanya kita harus terima aja nggih. Gusti Allah nggih, kalau jalani kehidupan ini, kita jalani cerita hidup ini sesuai dengan skenario-nya apa aja dengan ya. Ikhlas ya. Mudah-mudahan nanti akan ada perubahan di belakang ya. Pasti kita saat ini memang kita di posisi dijatuhkan ya, jatuhkan, dan nanti pasti kita akan diangkat juga nanti ya, diangkat oleh skenario itu juga ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberhasilan, kebaikan di belakang hari ya, di akhir sebuah cerita nanti ya. Begitu kawan-kawan, ocehan-ocehan Andra ya. Yang tidak berguna ini kawan-kawan ya. Terima kasih yang masih setia menonton sampai akhir ya. Saya ucapkan selamat menonton. Mudah-mudahan selalu sehat, rezekinya banyak melimpah yang datang dari segala penjuru ya tentunya ya. Dan tetap jalani kehidupan ini, jalani aja kehidupan ini sesuai dengan skenario Tuhan ya. Kita jalani aja. Kita ini adalah pemain kehidupan. Kita jalani aja dengan ikhlas, dan jangan lupa tetap berzikir kan, walaupun tidak di masjid. Berzikir itu tidak harus di masjid kawan-kawan. Di jalanan kita bisa berzikir kawan-kawan ya. Dan kalau beribadah itu tidak usah apa istilahnya mencari wah kawan-kawan. Tidak jangan ingin diwahkan oleh orang lain ya. Tidak, walaupun kita pinter ngaji atau pinter apa ya, nggak usah diperlihatkan kepada orang lain kawan-kawan. Ya istilahnya kita harus ikhlas kawan-kawan ya. Jangan mencari wah ya, jangan mencari apa pujian dari orang lain ya, pujian dari manusia. Kita beribadah hanya kepada Allah, antara kita dan dia saja ya, yang tahu ya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Posisi di Puskesmas Pembantu Bogor ya. Kita akhiri perjumpaan kita pada ini kena hujan. Apakah ini nanti dereng ya? Mudah-mudahan tidak mendereng nanti ya anunya, kameranya ya kawan-kawan. Soalnya tadi kacanya kena hujan ya, kena air. Wah, kalau mendereng ya gimana nanti? Ya sudah, nggak apa-apa lah. Tetap kita upload kawan-kawan. Walaupun mendereng nggak masalah ya, kita upload saja ya. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat menjelang buka puasa ya. Kita buka puasa di sini sebentar lagi, mungkin ya 1/4 jam lagi ya kita akan buka puasa. Baik, terima kasih semuanya kawan-kawan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah, masih bersama Andra Motovlog.